biasa. Bagaimana, apakah kita sudah bisa mulai? Mungkin saya usul, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu menerima atau tidak. Ini karena kita S2, kemudian di bawah naungan Pentakosta, apakah kita, Bapak Ibu setuju kita nyanyi? Sebelum doa kita nyanyi dulu. Apakah ada pujian penyembahan sebentar atau bagaimana? Ada usulan tidak? Supaya ciri khas Pentakostanya tetap muncul. Saya melemparkan pendapat, usulan. Setuju Pak dosen. Setuju Bapak. Lanjut Pak. Iya. Terserah penanggung jawab kelas, Pak Philip sama Pak Tinus. Dan teman-teman yang lain mungkin. Sebab ini penting, sebab jangan sampai pendapat tidak terakomodir semua. Iya. Sebab kalau saya rasa berdoa langsung bukan tidak ini sih, cuma rasanya kok ada sesuatu yang kurang gitu. Tapi teman-teman memberi pendapat, ini kelas berpendapat, kelas berpikir ya, kelas merdeka, belajar merdeka. Iya. Ya. Bapak setuju karena kita tidak boleh punya mental terima saja. Iya Bapak. Kita mesti punya mental juga memberi sesuatu. Jadi dalam pujian itu kita memberi buat Tuhan. Kemudian di dalam doa kita orang minta sesuatu. Saya pikir itu pas begitu. Iya. Terima kasih Bapak. Mungkin ada pendapat teman-teman lain? Langsung saja Pak, mulai pujian penyembahan. Oh iya. Ini dari 30 orang, cuma 2-3 yang berpendapat. Bagaimana? Kalau ini bisa berikan reaction, tanda, jempol atau bagaimana? Walaupun mungkin off cam. Oke. Pak Virgo, setuju? Setuju Bapak. Ya, saya setuju aja Pak. Oke, lanjut dah. Silakan Pak, Bapak penanggung jawab kelas. Siapa? Baik, terima kasih pada pagi hari ini. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Pak dosen. Bersyukur pada Tuhan kalau kita sudah berkumpul di dalam kelas ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa dan sekaligus nanti pujian penyembahan dengan kasih Kristus. Saya minta dengan hormat Pak Saharia yang membawakan kita dalam doa. Ini dulu dah. Ya. Siap Pak Saharia. Oke. Mari sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita siapkan hati, kita akan memuji Tuhan. Naikkan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Yes, berkat-Mu hari ini
ini yang Kau sediakan bagi buat hari yang Kau habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita nyanyikan pujian dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukur, tunaikan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baik dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidup. Tunaikan syukur, tunaikan syukur buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baik dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Besar setiamu
Tuhan. Kau baik bagi kami, Engkau sangat baik bagi kami. Kami menikmati kasih dan setia-Mu. Kami menikmati segala berkat yang Engkau beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami limpah dengan syukur sebab Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Inilah pengakuan kami kepadamu bahwa Engkau baik. Sangat baik. Teramat baik dalam hidup kami. Dan kami tidak ada satupun yang dapat kami lakukan untuk memperoleh semua kebaikan-Mu. Selain kami terus berserah kepada-Mu, Tuhan. Tidak ada kata yang paling tepat untuk kami ungkapkan tentang kebaikan-Mu. Selain kami berterima kasih, bersyukur, karena Engkau tetap baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini. Kalau kami ada, kami dapat menikmati segala fasilitas yang Tuhan beri, nafas yang Tuhan beri, bahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang dari Tuhan yang kami nikmati. Kami tahu itu karena cinta kasih-Mu yang besar bagi kami sekalian. Dan terutama keselamatan jiwa kami yang telah kami peroleh melalui pengorbanan-Mu Yesus di atas kayu salib. Itu bukan hasil usaha kami, tapi pemberian Allah, anugerah Allah. Dan pagi hari nikmati Tuhan firman-Mu melalui mata kuliah kami di tafsir PL2 ini, khususnya kitab pengkhotbah. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga dalam mempelajari firman-Mu, bukan hanya sekedar knowledge kami yang diisi, tetapi kami menerima rema dari setiap firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami akan ikuti di mata kuliah ini ya Bapak. Dosen kami Tuhan juga pakai untuk terus menjadi saluran berkat, dan kami semua biar interaksi di kelas ini berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari pembelajaran kuliah ini tercapai dengan baik karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, kami siap mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Saya Karya. kembalikan kepada Pak dosen atau kepada Pak Tinus. Terima kasih Pak Sakaria. Silakan Pak dosen. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kemarin kita sudah sedikit banyak membahas tentang permukaan dari sebelum masuk pada kitab pengkhotbah, pengantar masuk pada kitab pengkhotbah. Saya share screen. Sudah bisa terlihat ya? Sudah. Terbaca ya? Jadi saya tidak pakai slide naik turun, soalnya nanti tidak terbuka. Jadi saya cuma mau refresh, ulangi secara singkat, merefresh. Ya, itu jadi kebiasaan saya. Sebelum masuk pada materi baru, saya coba merefresh kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi pengertian studi perjanjian lama itu, kalau kita bicara tentang studi itu berarti kita belajar, berarti kita mempelajari sesuatu objek atau bahan. Bentar, ini kok sering berubah laptop saya. Nah.
Jadi studi itu berarti kita belajar. Sebelum kita lanjut, kita bantu doa untuk rekan kita, Bapak Semi Goliot ya. Ada beliau? Permisi, Din. Oh ya. Ya, sebentar. Apa? Aku tiba-tiba sudah mati lagi. Oh iya. Sini, Bentar, Pak Ibu. Ya. Sorry. Beliau sepertinya lagi mengalami Pak Semi Goliot kemarin WA kepada Ibu Paket 1, Ibu Meli. Beliau izin untuk sementara tidak ikut kuliah karena sepertinya beliau itu dalam perawatan, dan kita bantu doa. Menurut beliau sakitnya tidak tahu apa, cuma agak kurang fit beliau. Ya, beliau memberikan foto ke WA Bu Nelly, itu lagi terbaring sakit di rumah sakit. Ya, tapi sudah ada perawatan jalan, tapi masih pakai infus. Jadi sepertinya kemarin itu beliau di rumah sakit, kemudian kemarin baru pulang. Ya, jadi rekan kita belum bisa bergabung bersama kita. Mungkin ada yang lain. Kemudian ada beberapa teman yang kemarin off, ya karena terkendala sesuatu, mungkin hari ini sudah bergabung ya. Seperti itu. Baik, kita langsung saja, kita lanjut lagi. Saya ulangi. Jadi ini pengantar masuk pada konsep atau konteks perjanjian, konteks kitab pengkhotbah ya, dalam hubungan dalam satu kesatuan perjanjian lama. Jadi ketika kita berbicara tentang studi, berarti kita sedang belajar, kita sedang mempelajari sesuatu dengan cermat, suatu objek. Kemudian kita dapat menemukan, mengungkapkan maksud dari objek itu. Apa yang diungkapkan, apa yang dimaksudkan objek itu. Kemudian dihubungkan dalam satu kalimat utuh, studi perjanjian lama. Berarti studi perjanjian lama itu merupakan sebuah usaha untuk mempelajari dengan cermat, mengamati, mengungkapkan, memahami semua tentang perjanjian lama secara detail. Nah, secara detail, maka pada hari ini kita belajar secara khusus tentang kitab pengkhotbah. Tentang kitab pengkhotbah, kita menggunakan tools, alat, ya, yaitu hermeneutika. Bagaimana cara kita itu, hermeneutika itu bagaimana cara kita bisa bereksegesa, bagaimana cara bereksegesa sehingga menghasilkan sebuah eksposisi atau eksplanasi, sebuah uraian dalam bentuk penjelasan yang kita ungkap dari sebuah objek. Nah, kalau begitu studi PL adalah bahasa lainnya sering kita gunakan. Kalau studi PL itu bisa menafsir, istilahnya bisa digunakan istilah studi ini dengan kata menafsir PL. Kemudian kadang-kala juga kita sering timbal balik kalau kita mendengar istilah hermeneutika. Kalau kita tanya apa sih hermeneutika itu, secara umum kita katakan hermeneutika itu menafsir. Kadang itu tidak salah, tetapi kalau dilihat secara khusus itu kurang tepat. Secara umum iya, padahal hermeneutika itu alat atau cara bagaimana kita masuk untuk bisa menghasilkan sebuah tafsiran. Jadi hermeneutika itu toolsnya. Ya, dari kata dasar hermes artinya mengungkapkan sesuatu yang terselubung. Nah, hermeneutika, jadi ada pembagian hermeneutika, eksegesa, eksposisi. Hermeneutika itu sebuah ilmu yang berusaha mengungkapkan sesuatu yang terselubung. Hermeneutika itu adalah tools atau cara langkah. Ya, jadi jangan Bapak Ibu bilang saya tidak ngerti hermeneutika. Bapak Ibu belum kuliah saja, Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya hermeneutis. Ya, Bapak Ibu berkata saya tidak bisa mengeksegesa, itu merendahkan diri di atas ketinggian. Bapak Ibu sudah sering mengeksegesa, bahkan sudah puluhan tahun. Bapak Ibu berkata saya tidak bisa mengeksposisi, itu saya katakan itu tidak benar. Bapak Ibu sudah mengeksposisi puluhan tahun.
eksposisi itu menghasilkan sebuah homiletik, pengajaran dalam bentuk khotbah. Bapak Ibu berkata saya tidak bisa mengeksegesa. Oh, itu keliru. Sebab Bapak Ibu sudah banyak mengkaji Alkitab. Coba kalau Bapak Ibu susun itu khotbah-khotbah Bapak Ibu dibukukan berapa banyak hasil eksegesa Bapak Ibu dalam bentuk eksposisi, ya. Itu akan menjadi sebuah artikel kecil. Coba Bapak Ibu kumpul berapa tahun, mungkin ada yang minimal mungkin 5 tahun di sini pelayanan seperti itu ya. Jadi hermeneutika itu alat, cara atau langkah-langkah bagaimana kita bisa mengeksegesa. Terus eksegesa itu adalah X keluar, X itu dari kata dasar keluar, artinya mengeluarkan sesuatu. Ya, jadi kita menggunakan alat atau cara itu ada di buku-buku, misalnya langkah-langkah dalam menafsir, 1 punya Alkitab, 2 memahami bahasa Ibrani, 3 dan seterusnya, punya interlinear, kemudian mampu menggunakan interlinear, itu namanya bagian dari hermeneutika. Nah, alat-alat itu kemudian ada teori-teori langkah-langkahnya, itu yang kita gunakan untuk masuk pada eksegesa. Eksegesa itu adalah sebuah tindakan atau langkah, step untuk mengungkapkan maksud Alkitab. Contoh, kita sedang belajar kitab pengkhotbah. Nah, mengeksegesa, ya, ada bisa kita menggunakan bahasa aslinya, dan itu paling sederhana adalah observasi, menggunakan pertanyaan observasi. Ya, investigasi, pertanyaan investigasi, yaitu 5W1H. Jadi eksegesa itu, X itu keluar, berarti kita mengungkapkan sesuatu dari sebuah objek yang kita amati. Misalnya buku ini, kita baca, ini sudah ada tertulis, tapi kita harus temukan maksud tulisan ini apa. Saya sudah membuat reng-reng atau garis besar dalam bentuk kalimat materi ini, ya. Nah, saya coba mengungkapkan itu. Saya coba mengungkapkan, mengeksposisi, saya coba mengeksplanasinya, menjelaskannya. Jadi eksegesa itu mengeluarkan, eksposisi itu adalah penjelasan, uraian kata-kata dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk oral, dalam bentuk perkataan, yang menghasilkan yang namanya homiletik, menghasilkan yang namanya dogmatika, ya kan? Kemudian menghasilkan sebuah yang namanya apologetika. Nah, dalam studi kitab pengkhotbah lanjut, berarti kita berusaha mempelajari pengkhotbah. Kalau kita belajar studi pengkhotbah, kemudian hal yang perlu dipersiapkan itu banyak: perangkat elektronik, Alkitab, interlinear, kamus bahasa Inggris, aplikasi penterjemah. Kemudian kenapa disebut perjanjian lama? Karena memang ini kita akan sampai di sini kemarin. Ada 2 pihak yang saling berjanji. Kemudian disebut perjanjian, itu namanya janji. Ada 2 yang menyepakati. Kemudian disebut janji, berarti ada sebuah konsekuensi jika salah satu pihak melanggar. Ya, namun ada perbedaan dalam hal ini. Ya, ada perbedaan dalam hal ini, dalam konteks perjanjian lama, perjanjian antara Allah dengan manusia itu, Allah sendiri yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan manusia. Jadi konsentrasi perjanjian ini lebih pada menolong manusia. Sebab Allah tidak mungkin, saya ulangi, Allah tidak mungkin salah dan tidak mungkin mengingkari janjinya. Pengikatan janji ini menolong manusia. Sebab manusia itu, kata teman saya, senior saya itu Pendeta Tekad Sugito, itu manusia itu ada PDI dan PDIP. Ini bukan organisasi politik dalam tanda petik. PDI itu penurunan daya ingat, lali lupa. Kemudian masuk pada PDIP, penurunan daya ingat parah, kata beliau. Nah, itulah kita manusia, saudara ya. Nah, karena itu dibuatlah perjanjian. Untuk apa? Perjanjian itu pengingatan supaya kita tidak salah dalam bentuk tertulis, dalam bentuk oral, kemudian mungkin ada dalam bentuk tanda. Kalau kita tahu ada yang disebut dengan Ebenezer, itu kan
sebuah tanda bahwa Allah menolong. Nah, itu sebuah ikatan yang kuat seperti itu ya. Kemudian perjanjian itu ada yang diikatkan dengan cara apa? Melalui tanda pelangi, janji Tuhan, kemudian dengan peraturan-peraturan seperti itu. Nah, disebut perjanjian lama, dalam konsentrasi disebut lama karena itu ditulis, perjanjian lama itu ditulis pada masa sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Kemudian peristiwa yang terjadi itu sudah masuk pada waktu lampau. Kalau dalam bahasa apa itu, dalam grammar itu disebut auris, masa lampau. Pas, ya kan? Pas. Kemudian perjanjian itu sudah dibatalkan, tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Namanya kan sudah lama. Kenapa tidak berlaku lagi? Sudah ada perjanjian yang diperbarui. Pertanyaan, kenapa diperbarui? Karena yang lama sudah tidak berlaku, ya kan? Itu yang disebut dengan pengertian lama, lama. Nah, kalau kita masukkan dalam PL, masuk 4 kategori itu, ya, ditulis pada masa sebelum Masehi, waktu lampau tidak berlaku, sudah ada perjanjian baru. Nah, pertanyaan kan muncul, lah kalau begitu apakah PL masih berlaku atau tidak? Apakah PL masih berlaku atau tidak? Demikian. Oke, silakan memberi pendapat. Boleh jawab? Silakan. Masih berlaku dan ada juga yang sudah tidak berlaku. Seperti yang penjelaskan kemarin, yang masih berlaku itu adalah yang pertama hukum 10 hukum itu yang diringkas dalam Injil Matius pasal 22 dan itu masih relevan sampai sekarang, artinya itu adalah menjadi landasan kekristenan, yaitu kasih. Artinya itu dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, hukum kasih itu tidak berhenti. Dia terus berkesinambungan dan itu masih berlaku. Yang kedua, peribadatan. Peribadatan memang tidak sama dengan PL, tetapi cara beribadah kepada Tuhan itu masih berlaku. Artinya ketetapan di PL mengenai ibadah kepada Tuhan itu masih terus berlaku sampai sekarang. Yang ketiga adalah bagaimana memberi dalam konteks ini nanti ada pembagiannya. Memberi artinya berkorban itu masih berlaku dari PL sampai PPB masih terus berlaku. Nah, PL yang artinya yang dibatalkan seperti yang atau tidak berlaku lagi itu adalah seremoni atau adat tata cara, yaitu mempersembahkan korban seperti korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan setiap setahun sekali harus membawa korban-korban itu. Korban dalam artian untuk korban keselamatan itu sudah tidak berlaku lagi sebab itu sudah final di atas kayu salib oleh itu dari saya, Pak dosen. Terima kasih, Pak. Jadi ini kita butuh sebab ini pertanyaan sederhana, ya, pertanyaan sederhana, kasus sederhana. Tapi kadangkala ini membuat kita mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, terima kasih Pak Sakaria. Mungkin ada yang lain memberi pendapat, silakan. Sebab kelas kita ini kelas berpendapat. Kalau PL masuk kategori itu, ditulis pada waktu Masehi, waktu lampau tidak berlaku, sudah ada perjanjian baru. Mungkin ini nomor 3 pindah di 4, sudah dibatalkan. Apakah demikian? Tadi sudah dijelaskan. Mungkin bisa menangkap intisarinya. Ada yang berpendapat, lah kalau sudah tidak berlaku berarti tidak boleh digunakan, ya kan? Kalau masih berlaku, apanya yang
5432. Misalnya kalau ditanya kepada kita, Pak, minta tolong, saya mau tanya, kan namanya perjanjian lama, berarti kan sudah lama, berarti sudah batal, dan memang dikatakan perjanjian yang batalkan, kata kita perjanjian baru, gitu loh. Nah, ini kan menjadi bisa menjadi yang disebut dalam bahasa umum dan orang-orang lain itu ini kontradiksi. Katanya perjanjian lama sudah tidak berlaku, tapi kok masih dikhotbahkan. Ya kan, masih dikhotbahkan. Katanya tidak berlaku, tapi masih dikhotbahkan. Seperti itu. Ada yang memberi pendapat? 54321. Saya, Pak. Oh, silakan, Bapak Jitu siapa ini? Jeffrey Tumelap. Oh iya, Pak. Kalem-kalem Minta saja. maaf. Iya, kalem-kalem saja, Pak, ngomongnya. Oh iya. Perjanjian lama itu kan perjanjian antara Allah dan orang Israel. Kemudian orang Israel merasa lebih tinggi dari orang lain, sehingga mereka hanya inklusif, artinya hanya berpikir tentang mereka saja. Kemudian datanglah perjanjian baru dengan Tuhan Yesus sebagai penyelamat seluruh bangsa, tanpa melihat Israel dan bukan Israel. Kemudian perjanjian lama masih digunakan sebagai contoh kepada orang seluruh bangsa. Sementara itu Tuhan Yesus pernah berkata bahwa inti dari perjanjian baru dalam hal ini Taurat adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Demikian. Terima kasih Pak Jeffrey ya, Tumelap. Ya. Dan teman-teman, sebagai informasi, beliau ini kuliah tapi dalam kondisi badan yang kurang prima. Kita doakan, beliau mengalami, kita doakan. Ya, seperti itu. Saya berharap Pak Jeffrey, ya, seperti itu Pak. Dinikmati saja Pak. Oke, mungkin ada yang lain. Sependapat dengan dua pendapat di atas sebelumnya? Masih relevan, kan istilah relevan, masih cocok digunakan atau tidak? Ya, masih bisa digunakan atau tidak? Jadi kesimpulan tadi dari dua pernyataan tadi, bisa digunakan atau tidak? Sebab orang banyak berkata PL itu untuk perjanjian lama, PL itu untuk orang Israel. Ya, kita merujuk pada kitab pada Maleakhi 3 ayat 10. Wah, kalau Maleakhi 3 ayat 10 Bapak Ibu pasti tidak akan lupa istilah itu ya. Maleakhi 3 ayat 10, Bapak Ibu tidak akan lupa ayat itu. Banyak teman-teman kita yang tidak setuju dengan persepuluhan, mereka katakan itu kan hukum Taurat, itu kan diberlakukan untuk orang Israel, berarti itu tidak berlaku, gitu loh. Nah, kita harus berpikir dalam konteks ini, kita masuk dalam perjanjian lama. Ini dalam kata bukan dilema bagi kita sih, cuma didilematiskan, dikontradisikan oleh orang-orang luar. Nah, kita perlu memberi jawab sebagai sebuah apologetika, pertanggungjawaban kita terhadap kitab Alkitab kita. Oke, gimana? Izin Pak. Iya, silakan Pak. Iya, kita mesti berpikir bahwa Allah di perjanjian lama dengan di perjanjian baru itu tidak berbeda. Sama Pak. Itu harus komitmen itu. Supaya kita tidak keluar dari konsep apa yang kita buat setelah kita Israel. Kita sudah lihat, dijelaskan tadi sama Pak Tino dan Pak Jeffrey,
secara keseluruhan kita sudah dapat kemarin juga, kita sudah bisa dengar bagaimana hukum itu dibagi tentang hukum bagian pokok itu, bagaimana hubungan dengan Tuhan di dalam 10 data kita itu yang bisa berubah. Lalu disempurnakan di dalam hukum kasih Matius 22 itu. Kemudian bahagian kedua, bahagian seremonial itu yang mengalami banyak perubahan. Ya, sebab kita sudah tidak menyembah seperti pola Israel lagi, itu konteksnya berbeda seperti itu. Lalu bahagian ketiga yang tidak kalah penting adalah bahagian tentang yudisial, tata cara adat istiadat Israel yang kita tidak bisa adopt untuk kehidupan kita di zaman perjanjian baru. Dan itu kita sudah tahu itu semua tentang hukum yudisial itu. Misalnya telinga, mata ganti mata, tangan ganti tangan dan sebagainya, itu hukum-hukum dan tata cara bagaimana mengatur kehidupan di dalam hukum yudisial. Tapi dalam beberapa konteks yang berhubungan dengan Tuhan, saya berpikir bahwa itu bagian yang kita tidak bisa abaikan, Pak. Kita tetap komit seperti Bapak bilang tadi, masalah perpuluhan. Itu kan bagian yang hubungan dengan Tuhan. Ya, sehingga bagaimanapun juga, walaupun kita ada di dalam perjanjian baru, kita tidak bisa bilang bahwa itu konteks perjanjian lama. Konteks perjanjian lama itu kan hubungan dengan Tuhan. Baru juga, malah di zaman perjanjian baru bukan 1/10 saja, Pak. Coba kita baca di dalam kitab Roma 11 ayat 36. Ya, lalu dia lompat ke Roma 12 ayat 1. Tuhan tidak minta hanya 1/10, seluruh hidup kita itu Tuhan punya. Sebab harga persepuluhan, Pak, ya. Ya, harga salib itu mahal sekali, Pak. Harus semua, Pak. Ya. Harga salib itu cukup mahal, Pak. Darah Yesus itu sangat mahal, itu Pak. sangat Ya. mahal. Sehingga kalau kita membawa dia masuk kepada konteks perpuluhan, sebenarnya itu terlalu sedikit, Pak, perpuluhan itu. Jadi Roma 11 ayat 36 dia lanjutkan kepada Roma 12 ayat 1, itu membuat mata kita terbuka bahwa dengan Tuhan itu segala-galanya, Pak, bukan 1/10-nya, begitu Bapak dosen. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Hans. Baik, ya, jadi ini bisa menjadi kita tersedak ketika diperhadapkan ini, ya. Terima kasih, ya. Oke, biar lanjut. Mungkin ada yang mau memberi pendapat. Kalau tidak, saya akan langsung. Ya, Pak. Ada Pak. Iya, Pak Tongoni, silakan. Ya, mungkin istilah dibatalkan atau tidak berlaku lagi, mungkin tidak semua harus. Pak Tongoni, maaf, saya interupsi, Pak. Mungkin didekatkan lagi. Oke. Begini Pak dosen dan teman-teman semuanya, mungkin istilah dibatalkan atau sudah tidak berlaku lagi, mungkin tentu kita harus bisa memilah-milah. Karena memang dalam perjanjian lama, ya kebetulan juga kemarin saya buat itu tugas itu, saya melihat ada 3 hukum di dalam perjanjian lama, seperti tadi yang disampaikan sebagian oleh Pak Sakaria, yaitu pertama seremonial. Hukum seremonial itulah hukum peribadatan yang berhubungan dengan korban. Nah, mungkin inilah yang dikatakan dibatalkan, ditiadakan atau sudah digenapi dalam perjanjian baru sehubungan dengan korban Yesus itu korban yang sesungguhnya. Sehingga inilah yang mungkin ditiadakan itu. Menurut saya seperti itu. Yang ditiadakan itu atau yang sudah digenapi itu harus tidak berlaku itu lagi, yaitu berbicara soal hukum seremonial. Ya, hukum korban. Karena perjanjian lama itu identik dengan korban. Apalagi di kitab Imamat yang kita pelajari pada beberapa bulan yang lalu. Dan ini mungkin yang saya katakan yang sudah tidak berlaku lagi, sudah digenapi oleh Yesus. Dan kedua adalah hukum sosial. Nah, ini yang masih tak berlaku. Hukum sosial itu bagaimana dengan hubungan dengan sesama. Bagaimana hubungan dengan orang tua dengan anak. Bagaimana dengan hukum contohnya tanah, kepemilikan tanah. Hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan sosial. Dan yang ketiga adalah hukum moral. Nah, ini sudah pasti. Ini terus berlaku. Tidak pernah ada istilah sudah digenapi atau sudah tidak berlaku lagi. Jadi 3 hukum ini
Yang dua ini masih berlaku, tapi hukum seremonial yang sudah digenapi. Sehingga tidak lagi menuju kepada korban bakaran, yaitu dalam bentuk binatang, karena sudah digenapi dalam korban Yesus. Nah, termasuk dalam soal persembahan persepuluhan, itu sudah masuk dalam hukum, orang kata masuk dalam hukum peribadatan. Tapi kalau menurut saya itu adalah hukum kewajiban sebagai umat kepada Tuhan. Yang referensinya atau yang aplikasinya kepada persembahan persepuluhan. Memang penekanan seperti yang dikatakan tentang persepuluhan memang bukan di zaman hukum Taurat itu. Banyak orang yang digenapi katakan hukum Taurat. Tetapi hukum persepuluhan tidak ada di zaman hukum Taurat. Sebelum di zaman Taurat sudah ada persembahan persepuluhan. Ya, terima kasih banyak Pak dosen. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih untuk pencerahannya Pak Tongoni. Iya, ada lagi. Terima kasih. Jadi beliau mau menjelaskan dari 3 yang berpendapat. Ada dari Pak Aser. Pak Aser, silakan. Di unmute dulu Pak, dibuka dulu. Dibuka dulu Pak, apa namanya? Itu mikrofonnya. Dibuka dulu Pak mikrofonnya yang di laptop atau di HP Bapak, Pak Pendeta Aser. Diklik dulu tanda merahnya yang ada strip Pak. Ya Bapak klik, Pak Pendeta Aser, coba klik di gambar Bapak, kemudian ada tanda merah strip, itu diklik lagi Pak. Jaringan itu. Oh hilang. Kiri bawah. Iya, hilang beliau ya. Ada. Oh ada. Nus kalau co-host bisa open dia langsung dari co-hostnya, Nus. Baik, Pak, baik. Menunggu beliau, jadi itu ada hal yang berlaku kalau menurut beberapa pendapat sambil menunggu Pak Asep. Ada beberapa pendapat bahwa ada yang masih berlaku, ada yang sudah tidak berlaku. Ya, seperti itu. Nah, ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Jadi, untuk menolong kita memberi jawab. Bukan untuk memberi jawab kepada orang lain saja, bahkan di internal kita masih ada yang artinya dalam tanda petik berkontra dengan kita dalam memberi pemahaman. Ya. Kalau sudah masuk dalam perjanjian lama, wah, debatnya itu rame. Pak Asep masih bisa masuk? Oh ya. Nah, itu dalam konsep kata lama, ya. Nah, perjanjian lama tidak relevan dengan konteks gereja masa kini. Ini pendapat saya. Ya. Ini pernyataan pertama. Perhatikan pernyataan pertama tidak relevan. Kenapa? Karena satu, kalau boleh saya, yang pertama itu kenapa tidak relevan atau tidak cocok? Tidak, karena konteks budaya dari perjanjian lama berbeda dengan konteks budaya gereja masa kini. Budayanya beda. Yang kedua, firman Elohim dalam perjanjian lama ditujukan jadi bagi bangsa Israel sebagai penerimanya. Jadi sebenarnya itu khusus bagi bangsa Israel. Ini dalam konteks pertama, perjanjian lama tidak relevan. Kemudian yang ketiga, PL itu adalah Taurat. Ya, kemarin saya sampaikan bedakan 5 kitab Taurat, kemudian hukum Tauratnya, dan pemberlakuan hukum Taurat. Kalau 5 kitab Taurat itu secara kanon itu tidak bisa dirubah. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Ya. Tapi kalau hukum Taurat itu berarti semua hukum-hukum yang tertera di dalam kitab-kitab Taurat, mulai dari
5 kitab Taurat sampai kitab perjanjian yang terakhir itu Maleki, bahkan sampai kitab Yohanes. Ya, bahkan sampai kitab Wahyu ada hukum-hukum Tauratnya di dalamnya. Ya, itu hukum. Kemudian pemberlakuan hukum Taurat itu kapan? Pemberlakuan hukum Taurat, kata Alkitab, kalau kita baca, hukum Taurat berhenti sampai zaman Yohanes Pembaptis. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Yohanes atau mana itu? Berarti zaman Yohanes. Stop sampai di situ. Nah, itu bicara soal apa yang dimaksud dengan 5 kitab Taurat. Tapi hukum Taurat itu kan sudah pertama diperuntukkan untuk menjelaskan kenapa ada hukum Taurat, karena Alkitab berkata kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa. Kan pada kitab Kejadian dikatakan diuraikan di sana, sebelum ada hukum-hukum maka kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa. Kayak seperti itu, maka dibuatlah hukum. Nah, muncullah yang disebut hukum Taurat. Dan ada 5 kitab Taurat, ada hukum Taurat, ada pemberlakuan hukum Taurat. Ya, di dalam kitab Perjanjian Baru itu pemberlakuan hukum Taurat masih berlaku. Perjanjian Baru sampai di mana? Sampai kitab Yohanes. Sebab masih ada bait suci, imam-imam, pemberlakuan hukum Yesus saja masih dikerat kulin kata atau sunat pada umur 8 hari. Seperti itu. Ini Bapak Ibu kita bersama. Seperti itu. Tentang Taurat. Nah, PL itu adalah Taurat. Ya, jadi sudah jelas saya jelaskan. Tidak berlaku bagi gereja. Nah, apakah kitab Pengkhotbah adalah Taurat? Nah, kita belum bahas itu. Nah, saya mau menjawab dulu, memberi pencerahan kepada kita semua tentang Perjanjian Lama ini. Apakah masih berlaku? Apakah masih relevan? Ada 2. Masih relevan atau tidak? Iya dan tidak. Tadi sebenarnya ini saya bagi 2 dari pendapat-pendapat Bapak Ibu tadi. Sebenarnya Bapak-Bapak tadi ini saya bisa bagi 2. Iya dan tidak. Oke. Iya dan tidak. Jadi PL itu berlaku atau tidak? Relevan dengan gereja sekarang tidak? Iya atau tidak? Ada 2 jawaban. Iya berlaku dan ada yang tidak. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yang tidak berlaku itu adalah Taurat secara seremonial yang berhubungan dengan keselamatan, yang berhubungan dengan korban-korban keselamatan, pemberian korban lagi supaya kita selamat, sebab sudah diambil alih, disempurnakan di dalam Yesus. Oke, yang korban-korban begitu. Kemudian yang kedua, masih berlaku. Berlakunya mana? 1, kita mengambil Perjanjian Lama itu, kita mengakui Perjanjian Lama itu adalah firman Allah. Maka itu berlaku bagi saya dan saudara. Kita tidak lihat dia hukumnya, tapi itu adalah firman Allah. Berikutnya yang kedua adalah selain Alkitab Perjanjian Lama adalah firman Allah, yang kita ambil di dalamnya, dalam Perjanjian Lama itu bukan harafiahnya. Ada harafiahnya, bukan semua harafiah, tapi ada prinsip-prinsip di dalamnya. Ketika Bapak Ibu berkhotbah itu bukan diambil seremonialnya atau harafiah yang sudah tidak berlaku, tapi itu ambil prinsip-prinsip pengajaran di dalam Perjanjian Lama. Karena itu masih berlaku sampai sekarang, masih relevan. Bapak Ibu berkhotbah, ya kan, berkhotbah tentang Perjanjian Lama, misalnya tentang korban-korban dalam kitab Imamat. Secara seremonial, keimamatan itu tidak berlaku lagi dalam Perjanjian Baru. Tapi prinsip-prinsip yang dimunculkan di sana, soal bagaimana berdiri sebagai seorang imam. Imam itu kan kalau kita kontekskan sekarang dalam kitab itu semua jadi imamat rajani. Semua bisa mempersembahkan korban. Korban apa? Korban doa, korban pujian. Tidak ada lagi korban-korban dalam bentuk binatang dan sebagainya. Jadi prinsipnya yang kita ambil, Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi saya hanya merangkum dari 2
pendapat tadi, bapak-bapak yang memberi pendapat, jadi saya rangkum begitu, ya dan tidak. Kenapa? Dalam konteks apa tidak, dalam konteks mana bisa. Jadi secara keseluruhan bisa dan masih relevan. Sebab kita mengambil prinsip-prinsip pengajaran di dalamnya. Tadi sudah disebutkan seremonial itu tidak berlaku. Yang apa itu? Pemberian persembahan korban supaya selamat dalam keimamatan tidak berlaku lagi. Tapi prinsip-prinsip pengajaran itu tetap berlaku. Jelaslah Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan. Saya lanjut. Terima kasih. Nah, relevansi perjanjian, ini mengulang. Tidak relevan. Oh, tadi sudah. Kemudian masih dalam konteks relevansi, perjanjian lama masih relevan. Karena itu PL adalah firman Allah. Kemudian PL itu bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian baru. Sebab munculnya perjanjian baru karena ada perjanjian lama. Kemudian yang ketiga, relevansinya perjanjian lama khususnya kitab Khotbah tidak dibatalkan. Berarti bukan tidak berlaku, tetapi digenapi dan disempurnakan pengajarannya di dalam Yesus. Contoh soal keimamatan yang tidak korban untuk selamat dalam konteks perjanjian baru. Ya. Nah, korban itu kan sudah digenapi di dalam Yesus. Yesus adalah korban sempurna. Korban binatang tidak berlaku lagi. Berarti ketika diambil alih oleh Yesus, dikatakan dalam kitab dalam Taurat, mempersembahkan domba itu sebagai korban keselamatan, korban penebus dosa, korban penebus salah, itu diambil alih Yesus, Yesus menjadi korban domba. Dan ini korban domba ini sempurna. Kelemahan korban yang dipersembahkan dalam kitab Taurat itu sangat-sangat lemah. Ya, hanya mewakili beberapa orang saja yang mempersembahkan korban. Tapi Yesus mewakili menjadi korban domba bagi seluruh umat manusia. Nah, ini yang disebut disempurnakan. Oke ya. Kemudian perjanjian lama masih relevan karena dasar dari semua pengajaran PB ada di PL. Dasar semua pengajaran PB itu ada di PL. Kita perhatikan, Yesus mengutip PL, para rasul mengutip PL. Gereja mula-mula pun dalam pengajaran tetap mengedepankan berdasarkan pada pengajaran perjanjian lama. Betul kan? Jadi PL itu kata Alkitab adalah gambaran dari perjanjian baru, tipologinya. Nah, kemudian yang berikutnya, sumber hukum pengajaran dari PL dan PB sama. Allahnya juga sama. Sumber Allahnya sama, sumber pengajarannya sama. Sumber hukum pengajaran PL dan PB sama, yaitu hukum kasih. Dasarnya dari mana? Dari Allah. Soal nama. Contoh, apakah nama Allah PL dan PB berbeda? Bisa iya dan bisa tidak, tergantung sudut pandangnya bagaimana. Tergantung penyebutan, tergantung siapa yang menyebutkan. Ya kan? Contoh, orang dalam hukum Taurat menyebut itu katanya Elohim. Oke, Elohim itu kan bahasa umum. Kemudian ditanyalah sama Musa, kalau orang Israel bertanya, siapakah yang mengutus kamu? Allah mana? Kemudian Allah menyatakan, katakan kepada orang Israel, aku adalah aku. Muncul kata YHWH, aku adalah aku. Seperti itu. Nah, kata Yahweh itu kan muncul menjadi, karena ada huruf hidup menjadi Yehova, jadi Yehowa, jadi Yehosua. Kata Yahweh, kata Yehosua itu dalam bahasa dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani menjadi apa? Yesou. Dalam bahasa Indonesia menjadi Yesus. Yehova, Yehosua, Yahweh, Yesus, Yesou, Yesus artinya sama. Allah penyelamat, Allah penolong. Jadi tidak ada perbedaan. Hanya
ruang dan waktu itu saja yang membedakannya. Dan penyebutan karena kondisi geografis sebuah bangsa yang membuat kita penyebutannya berbeda. Seperti nama saya, kan Marciano pakai C tulisannya, tapi ada yang menyebut saya Marciano. Ya, ada yang menyebut saya Marciano. Ada yang menyebut saya Marciano. Tapi orangnya sama. Yesou, bahasa Yunani. Orang Cina bilang Jesu. Ya kan? Orang Obah. Ya kan? Orang Manado bilang dalam bahasa umum apa? Opo ya, Opo. Orang kata perja kita apa? Sang yang tua. Ya kan, yang apa istilahnya kekal itu Wanan atas. seperti itu. Jadi penyebutan tapi konsentrasinya itu sama kepada Allah Tritunggal dalam nama Yesus. Seperti itu. Oke ya, lanjut. Masih dalam konteks relevansi. Nah, jika PL dianggap tidak berlaku, tidak relevan bagi gereja masa kini dalam konteks penerima yaitu bangsa Yahudi hanya berlaku untuk orang Israel, maka yang relevansi itu saya simpulkan PL itu adalah firman Allah. Kemudian bukan pada penerapan hukum Tauratnya yang kita lakukan, tapi pada prinsip-prinsip pengajarannya. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas lah? Ada yang jelas Pak. Wah, ini kontradiksi ini namanya. Jelas, Pak dosen. Iya, silakan. Siapa? Pak Gembala Sakari. Iya, silakan. Ada yang sebab di slide saya hanya kecil, jadi tidak terbuka semua karena ada slide. Lanjut ya. Oke. Nah, relevansi perjanjian lama diteguhkan. Ya, relevansi dari sisi isi PL diteguhkan dengan pengakuan Yesus. Banyak perjanjian lama itu dikutip. Kemudian banyak apa yang diajarkan perjanjian lama itu, pengajaran perjanjian lama itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian baru. Yesus mengutip, para rasul mengutip, ya. Kemudian gereja perdana pun meneruskan pengajaran para rasul dari PL. Ya loh. Kemudian PL itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PB. Dan PL itu adalah Injil. Wah, ini repot lagi ini Injil. Kemudian pengkhotbah relevan dengan gereja masa kini. Nah, ada yang saya terlupa tadi. Para rasul mengutip, mengakui dan mengajarkan PL, ya kan? Gereja perdana juga meneruskan pengajaran para rasul dari PL. Kemudian PL bagian tidak dapat dipisahkan dari PB. Nah, berarti PL itu adalah Injil. Ini yang perlu saya luruskan juga. Apakah Bapak Ibu setuju PL adalah Injil? Setuju Pak dosen. Baru bergabung. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju. Ada argumentasi sedikit saja. Karena PL adalah firman Allah. Yang kedua, kalau namanya Injil adalah berita kabar baik atau berita sukacita. Jadi karena memuat dari PL sampai ke PB, bahkan dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah tertuju kepada satu pribadi yang adalah berita sentral, yaitu Yesus. Nah, Yesus itu adalah berita Injil yang apa namanya paling sempurna, dan Yesus adalah kabar baik diberitakan di PL sampai kepada PB. Dari mana? Karena PB dengan PL karena banyak rasul-rasul mengutip PL dan juga Yesus sendiri mengutip PL. Jadi kenapa disebut Injil? Karena PL
itu adalah kabar baik dan itu adalah firman Allah. Demikian Pak dosen. Terima kasih Pak Sakaria. Ada yang berpendapat lain? Iya Pak. Pak Peter. Maaf Pak, agak berisik ya. Jadi setuju Pak, PL itu Injil kan intinya berita tentang Yesus. Nah, Yesus sendiri berkata dalam Lukas 24 44 bahwa ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi seluruh kitab Perjanjian Lama itu memberitakan tentang Yesus itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Karena berdasarkan tentang Yesus sendiri. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Nanti pas bubar, tadi aku mau ngomong loh. Sudah? Baik, saya akan klarifikasi ya kan. Sudah baik penjelasan dari teman-teman. Ya, betul sekali. Mungkin ada yang masih kategori rancu dengan istilah Perjanjian Lama itu Injil. Ya, saya mulai dari kata Injil. Ini relevansi Perjanjian Lama dengan Injil. Injil itu apa? Injil kan dalam bahasa ini padanan lainnya adalah kabar baik. Bahasa Yunani kan euangelion. Euangelion artinya berita yang baik. Eu itu baik. Evangelion itu sebenarnya berita atau utusan, message. Ya, EU itu baik, Evangelion itu utusan berita, bisa disebutkan begitu. Jadi Injil itu kan diadopsi dari bahasa Yunani, Injil diadopsi dari bahasa Yunani, Evangelion, EU itu baik, Gelion itu utusan atau berita atau kabar. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Berarti PL itu adalah kabar baik. Itu pengertian Injil. Yang kedua, Injil itu hanya satu. Injil itu hanya satu, yaitu Yesus. Saya katakan Injil itu satu, Yesus atau Allah. Injil itu adalah Allah. Setuju ya, sepakat. Kemudian, secara kanon, secara kanonisasi, kitab-kitab itu dibagi. Dibagi ada kitab Injil, kitab sejarah, kitab Injil, kitab pastoral, kitab umum, kitab apokalips, wahyu. Nah, secara kanon itu tidak bisa dirubah lagi. 4 kitab Injil, ada 4 kitab Injil. Saya ulangi, 1 Injil yaitu Yesus atau Allah. Kemudian 5 kitab Injil, 4 ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, iya. Salah. Matius sampai Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini 4 kitab Injil, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, kemudian Injil itu pengertiannya kabar baik. Tadi sudah terima kasih Pak Peter menjelaskan ayat dasarnya kenapa PL disebut Injil, karena Perjanjian Lama itu menceritakan berisi tentang Yesus. Saya ulangi, karena Perjanjian Lama berisi menceritakan tentang Yesus. Dasarnya apa, Pak? Pak Peter Tomasoa sudah menjelaskan ayatnya. Di dalam Lukas 24 ayat 24 dan 44. 24 ada ya, kalau saya tidak salah. 27 atau 24. 44. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Ya, di dalam kitab Taurat Musa. Kemudian apa lagi? Kitab Nabi-nabi dan Mazmur. Kitab Musa ini mewakili Taurat. Kitab Nabi-nabi itu ada berapa kitab Nabi? Ada Nabi itu ada 17 kitab Nabi. 12 Nabi besar, 5 Nabi kitabnya Nabi kecil. Tapi Nabinya banyak. Kitabnya yang 17. 5 Nabi besar, 12 Nabi kecil, Pak. Iya. 12 Nabi besar, ya? 12 Nabi kecil. Apa? 12 Nabi kecil. 12 Nabi kecil, 5 Nabi besar. Kitabnya, tapi Nabi-Nabinya banyak. Seperti itu. Kemudian mewakili kitab puisi, ada Mazmur di dalamnya. Jadi, Perjanjian Lama disebut Injil, saya sebut Injil.
Sebab ada Yesus di dalamnya. Yesus adalah Injil, kabar baik. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu berkhotbah, hadirilah kebaktian kerohanian, pekabaran Injil. Tapi yang disampaikan itu misalnya kitab Kejadian, mana Injilnya baik yang disampaikan Allah dalam konteks perjanjian lama dan konteks perjanjian baru. Demikian, mungkin ada pertanyaan, tanggapan, tambahan dari Bapak Ibu, termasuk kepada kitab pengkhotbah. Ada? Jelas ya? Mungkin sampai di sini Bapak Ibu mau mengoret-oret dulu dalam bentuk tulisan Bapak Ibu, saya persilakan. Sambil mau minum, silakan. Ya, minum dulu. Saya mau minum, silakan. Minum, bergerak. Sudah 1 jam kita. Ngopi. Om Gembala Bernard bagi-bagi ke Sprui. Pak Astatinus, kalian nanya sini aja dah. Ketua. Ya Pak. Aku mau tanya itu tugas Pak Jevit apa ya? Pak Jevit, itu resume sama resensi. Itu aja. Yang kita katakan kemarin itu. 2 aja ya? Karena Om itu kan 3, harus ada makalah. Hah? Jadi 2 aja ya? Sama makalah? Ya, juga aja Om, sampai makalah. Makalahnya apa? Makalahnya apa makalahnya? Sepertinya Om itu kita buat cari judul sendiri tapi yang berkaitan dengan kuliahnya itu. Baik, ada diskusi khusus tadi ya. Selesai Om. Oke, untuk saya mau bertanya kepada ibu-ibu, apakah bisa diikuti, bisa dipahami, atau maaf, bagi yang bukan, mungkin Pak Otniel juga, yang dari Jawa, apakah, karena saya dari Timur, apakah kata-kata saya terlalu cepat, Pak? Mohon izin Pak. Iya. Harus direm sedikit Pak. Soalnya ini penting Pak. Catatan saya lewat. Baik Pak Dhani, ya, mewakili Pak Otniel ya. Masih bisa diikuti Pak, karena berhubung teman-teman ini lebih cepat dari saya, ya saya buntuti saja Pak. Buntut, jangan dibuntut Pak. Oh, terlalu cepat ya. Iya. Ibu-ibu bisa mengikuti ya. Bisa, Jadi apa Pak. yang saya jelaskan tadi itu penting sekali untuk jadi dasar pemahaman. Bapak Ibu bisa, itu apa yang saya jelaskan, yang kita diskusikan hari ini itu Bapak Ibu bisa kembangkan lagi menjadi dasar pemikiran dan pendapat. Ya, ini sangat penting. Ya, jangan dilupakan. Seperti apakah Injil, PL itu Injil, itu sensitif sekali bagi orang yang tidak paham. Ya, kok bisa?
Nah, gitu. Maka kita jelaskan relevansi PL dan PB seperti itu. Oke ya, kalau begitu kita langsung ya. Ibu-ibu, Ibu Feni, Ibu Febe bisa mengikuti? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ibu Feniwati bisa mengikuti? Terlalu cepat, terlalu lambat? Oke, baik. Tidak bisa mengikuti, Bu? Bisa? Iya, Pak. Oke, baik. Nanti Bapak Ibu bisa interupsi saya. Mau interupsi, mau tanya, interupsi. Oke, kita masuk ke kitab pengkhotbah. Oke, judul kitab pengkhotbah. Dari mana judul kitab pengkhotbah? Ya, sebentar. Stop dulu ini, saya coba lihat yang satu. Bentar. Bisa lihat? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa baca ya? Bisa. Atau terlalu kecil? Nah. Ya, bisa, Pak. Baik. Langsung ke nama. Nama kitab. Ya. Mau jelaskan dulu ini. Jadi kitab pengkhotbah itu sebenarnya diambil dari bahasa Ibrani. Jadi diadopsi dari bahasa Ibrani, kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Yunani. Muncul istilah yang disebut dengan Septuaginta. Jadi tulisan kitab Yunani itu diadopsi dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani disebut Septuaginta. Kemudian dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, nama kitab ini diadopsi, nama kitab pengkhotbah itu diadopsi dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani, kemudian ke Yunani. Dari Yunani ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lanjut ya. Nah, nama kitab pengkhotbah itu sebenarnya itu artinya Kohelet. Ini. Kohelet. Ini, Kohelet. Ya. Dari kata dasar kahal. Kahal. Kahal ini dalam pengertian umum perkumpulan, persekutuan. Jadi dari Kohelet dasarnya kahal, kahal. Nah, artinya secara harfiah itu perkumpulan, persekutuan atau perhimpunan atau publik masyarakat komunitas. Seperti itu. Kemudian ditransliterasi ke dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani menjadi ekklesiat. Nah, kata ekklesiat ini menghasilkan ekklesiates. Ke dalam bahasa Yunani ekklesiat. Ekklesiat itu kan artinya jemaat. Nah, ekklesia itu kan artinya keluar dari. Orang yang terpanggil keluar mengikuti panggilan Kristus melalui Injilnya. Yang disampaikan oleh orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, ekklesiat, karena itu dalam bahasa Inggris kita akan temukan kata ekklesiat. Itu berarti pengkhotbah. Pengkhotbah. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut pengkhotbah. Nah, ini tadi dijelaskan nama Kohelet diterjemahkan ke Septuaginta menjadi ekklesiat. Kemudian
Sampai di situ ya. Bentar, sampai di situ sudah jelas. Saya balik ke ini. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Bisa terlihat sudah? Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Belum muncul. Balik lagi. Nah, judul kita pengkhotbah itu dari kata kohelet. Kata dasarnya kahal. Ya. Password. PowerPoint ini saya gunakan untuk menjadi sebuah pembahasan. Materi ajar. Istilahnya jadi berat. Ya, PowerPoint ini. Materinya yang tadi panjang. Masa saya mau baca kan? Ini dosen ini atau pembaca buku berita. Ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi kitab pengkhotbah itu dalam bahasa Ibrani-nya kohelet. Kemudian ditransliterasi ke dalam bahasa Yunani menjadi eklesiates. Eklesiates dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani disebut Septuaginta. Terjemahannya disebut Septuaginta. Seperti itu. Dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris tetap eklesiates. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia berubah menjadi pengkhotbah. Tapi kohelet, eklesiates, dan pengkhotbah tidak berubah. Maksudnya tidak berubah, sama tetap artinya. Ya, pengkhotbah itu artinya orang yang mengumpulkan jemaah. Kalau di eklesiates itu dari kata dasar eklesia. Orang yang berkumpul karena mendapat panggilan. Dalam konteks kekristenan itu disebut dengan jemaat Kristus. Jadi Kristen. Paham ya? Seperti itu. Itu pengantarnya. Nah, pertanyaannya dari mana judul kitab ini muncul? Dari mana kitab pengkhotbah itu? Itu penjelasannya. Ya, dari mana judul kitab ini? Nah, awal penulisan kitab, saudara, itu tidak diberi judul. Jadi jangan kita pikir itu sudah ada judul, misalnya kohelet. Tidak, belum ada. Belum ada judul, belum ada perikop, tidak ada nomorisasi. Judul kitab, judul perikop, dan nomorisasi dibuat setelah kitab ini ditulis jauh lama. Nah, judul kitab diambil merujuk dari isi kitab itu. Pengkhotbah. Nah, kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1. Sama Alkitab kita ya. Ini baru mau buka Alkitab. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa Pak? Tidak kedengaran Bapak suaranya? Judul perikopnya segala sesuatu sia-sia. Tolong baca ayat 1 Pak. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Iya, dikatakan inilah perkataan pengkhotbah. Karena itu yang menamakan kitab pengkhotbah ini adalah dari namanya sendiri, kitab pengkhotbah. Jadi dari mana? Dari kitab itu sendiri. Nah, judul kitab penomoran diduga dilakukan oleh para penyalin Alkitab seiring dengan penempatan huruf vokal. Jadi jauh sebelumnya, sebelum ada bahasa Indonesia, jadi ada penyalin. Penyalin ini bukan bedakan penyalin dengan apa namanya itu penterjemah. Apa beda penyalin dan penterjemah? Ada yang tahu? Kalau penyalin disalin Pak. Iya, kalau terjemah diterjemahkan. Salin itu ditulis Pak. ulang. Betul Pak. Salinnya disalin Pak, terjemah yang diterjemahkan. Ditulis betul, ulang, ditulis ulang seperti aslinya. Iya, jadi titik komanya betul Pak Manda. Ya. Jadi salin itu artinya ditulis ulang sesuai dengan aslinya, titik komanya, hurufnya seperti itu. Ya, itu namanya disalin.
beda diterjemahkan. Alkitab kita itu bukan disalin, tapi diterjemahkan. Kenapa? Karena kosakata kita sangat kurang. Ya, karena itu, tapi walaupun diterjemahkan, tidak ada perbedaan maksud. Maksudnya tetap sama, inti ceritanya tetap sama. Jadi intinya tetap sama, hanya kalimatnya yang berbeda, tapi intinya tetap sama. Tapi ada juga kalimat-kalimat yang sepertinya itu tersalin seperti itu. Cuma kalau ada hal-hal yang tidak bisa disalin, maka dijelaskan dalam bentuk kalimat, maka disebut terjemahan. Begitu ya. Jadi itu yang kita perlu pahami. Jadi kitab pengkhotbah itu dari mana judulnya? Dari kitab itu sendiri, pasal 1 ayat 1. Kemudian yang kita perlu perhatikan, judul perikop, judul kitab, nomorisasi, itu dibuat setelah kitab ini ditulis. Ya. Lanjutnya. Kata pengkhotbah itu diadopsi dari bahasa Ibrani. Kohelet ini penjelasannya. Dalam Septuaginta disebut Biblion Ecclesiastes. Diserap dari bahasa Latin. Jadi liber. Liber itu buku. Biblion, liber Ecclesiastes dalam Vulgata, artinya yang disalin ke dalam bahasa Latin. Dalam Alkitab terjemahan lama disebut Al-Katib, pengkhotbah juga kan. Katib itu kan dalam bahasa Arab, serapan dari bahasa Arab. Katib artinya orang yang berdiri sebagai pengkhotbah, atau kadang-kadang juga menjadi itu disebut imam, bisa seperti itu. Kemudian judul kitab Kohelet, pengkhotbah atau Ecclesiastes ini dari kata dasar kahal. Kahal ini merujuk pada seorang yang sedang menyampaikan sesuatu kepada orang banyak. Ya, kahal itu merujuk pada seseorang yang sedang menyampaikan sesuatu kepada orang banyak. Nah, karena itu disebut dengan pengkhotbah dalam bahasa kita. Kemudian Bapak Ibu, kita perhatikan judul Kohelet itu menjelaskan kepada kita apa saja isi dari tulisan di dalamnya. Kohelet ini menjelaskan kepada kita apa saja isi dari tulisan di dalamnya. Ya, dari Lembaga Alkitab memberikan mengungkap dari nama atau dari ayat itu Kohelet atau pengkhotbah. Nah, ini juga bisa disebut dengan judul. Jadi judul itu menceritakan isi. Saya ulangi, judul itu menceritakan isi. Khotbah itu juga, kata istilah pengkhotbah itu bisa juga sedang menyampaikan sesuatu. Ya, sesuatu itu apa? Sesuatu itu apa? Banyak yang disampaikan. Ya, ada dalam sisi rohani disebut menyampaikan firman, dalam berkata-kata dengan orang lain menyampaikan pendapat, itu disebut khotbah, pengkhotbah, seperti itu. Nah, dari judul itu sama dengan Bapak Ibu nanti membuat seperti Bapak Ibu berkhotbah. Seperti Bapak Ibu berkhotbah, ada judulnya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu kalau berkhotbah ada judul atau tidak. Kadang ada judul, kadang tidak. Ya kan? Kadang-kala sudah berkhotbah, judulnya belakangan. Ya kan? Tidak apa-apa. Jadi saya ulangi, biasakan kalau berkhotbah, judul menggambarkan isi. Judul menggambarkan isi. Sama dengan Bapak Ibu membuat skripsi atau dalam konteks S2, Bapak Ibu membuat tesis, judul tesis itu harus menggambarkan, jadi judul tesis itu menggambarkan atau kalimat yang menggambar, saya ulangi, judul tesis itu menggambarkan isi secara singkat. Judul tesis itu menggambarkan isi secara singkat. Jangan misalnya kita tulis pohon pisang yang bermanfaat, tapi yang kita bahas itu adalah pohon kelapa.
tidak sesuai. Oke ya, lanjut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, dari mana kita ambil, kita temukan itu dari isi dari Alkitab itu sendiri. Kemudian kitab Pengkhotbah adalah, kalau kita Bapak Ibu baca, Bapak Ibu kita pelajari, kitab Pengkhotbah ini merupakan sebuah pengalaman hidup dari seorang yang pernah berkuasa di Israel. Bapak Ibu bisa baca pada ayat yang keberapa, ayat 2 itu, dia menceritakan, ya, pada pasal-pasal pertama. Jadi dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang yang berkuasa. Saya belum menyebut ini siapa penulisnya, karena memang kita dalam mengungkapkan sesuatu kita harus mulai dari apa yang tidak diungkapkan, kita belum perlu mengungkapkan. Kemudian nanti kalau kita kaji baru kita temukan siapa penulisnya. Kata-kata pembuka dari kitab Pengkhotbah dimulai dengan kata yang mengandung orang yang kehilangan. Nah, kalau kita perhatikan antara judul yaitu Pengkhotbah dengan isinya seakan-akan tidak relevan. Tapi yang namanya pengkhotbah itu kan artinya pencerita yang sedang menyampaikan sesuatu. Mungkin isinya tidak, kalau kita sebut pengkhotbah kan artinya menyampaikan firman Allah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam isi kitab Pengkhotbah seakan-akan itu tidak seperti menceritakan tidak cocok dengan istilah pengkhotbah. Kan pengkhotbah itu membangun, menjelaskan ini. Tapi ini menggambarkan orang yang kehilangan pengharapan. Pasal 1 ayat 1 sampai 2. Segala sesuatu adalah sia-sia katanya. Wah, dari pembukaannya saja ini sudah menunjukkan orang yang kehilangan pengharapan. Bagaimana mungkin ya disebut pengkhotbah? Tapi itulah yang disebut pengkhotbah dalam konteks umum, orang yang bercerita. Kemudian, kesan tulisan pengkhotbah jika dicermati bukan seperti seorang yang sedang berkhotbah, tapi orang yang sedang curhat pengalaman hidup. Kalau Bapak Ibu baca, kesan yang dimunculkan dari seluruh kitab pengkhotbah itu bukan seorang yang sedang berkhotbah, tapi sedang menyampaikan curahan hatinya dari sebuah pengalaman hidup. Baca ya, nanti ada ya Pak. Boleh menanggapi dalam hal ini Pak. Iya, silakan. Siapa Pak Sakaria? Ya Pak dosen. Ya. Ini bisa jadi apa ya? Jadi alat, jadi dilema untuk para pengkhotbah untuk curhat di mimbar. Karena ini banyak pengkhotbah bukan mengkhotbahkan firman, tetapi entah curhat tentang kekayaan kah, entah itu curhat tentang kebutuhan hidup. Nah, kalau kita melihat dari konteks pengkhotbah ini, berarti khotbah kalau curhat itu berarti bukanlah sesuatu yang baru pertama, tapi sesungguhnya sudah ada sejak dulu. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai para teolog dalam menyikapi hal tersebut? Iya, ini Bapak-bapak Ibu Gembala yang harus menjawabnya. Silakan. Apakah dengan konteks ini melegalisasi khotbah itu curhat di mimbar? Boleh tidak? Istilah kata curhat ini saya sampaikan ini dalam konteks khotbah saya dari melihat isinya. Begitu. Kalau saya Ya, silakan sebut nama yang mau dulu supaya tidak. Siapa duluan? Pak Bernard. Oke, saya duluan Pak. Begini Pak, kalau saya
secara pribadi saya sudah, ini kan saya bicara karena gembala, saya artinya saya pernah bilang ke jemaat, saya tidak akan pernah berkhotbah untuk curhat-curhatan, artinya tentang soal berkat, tidak. Soal kekayaan tidak. Karena saya lebih baik tegur dosa daripada saya khotbah curhat untuk bicara supaya kita menjadi kaya, bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses. Itu urusan di belakang. Jadi prinsipnya buat saya tergantung kepada gembala yang menyampaikan firman Allah. Apakah dia mau menyampaikan karena curhat, karena mau curhat silakan, tetapi bagi gembala yang lain tidak curhat juga tidak jadi masalah. Karena kalau saya itu tadi Pak, kembali ke pribadi yang menyampaikan firman. Saya kira itu saya Pak. Tuhan berkati. Jadi itu pendapat. Silakan yang lain sudah ya. Dokter. Oh silakan. Siapa? Silakan. Kalau yang pelatih Hermites itu triklo kalau yang lanjut ya. Oh Pak Sari masih belum. Silakan Pak. Apa ya? Ada kalanya itu mengangkat satu ayat, tetapi ceritanya itu ya tentang pribadi dan bagaimana supaya misalnya ada sakit hati dia curhat, dia cerita begini, aku ndak ada. Nah ini kan aku lihat dari konteks ini ada legalitas. Sehingga ketika kalau ada orang awam, orang yang pendidikan hanya sampai kita tidak melemahkan kita, luar biasa. Tetapi ketika mengetahui oh ya tidak masalah kalau kita curhat misalnya ya maaf tanda petik dalam pertemuan wilayah dari A sampai Z, aku begini tidak diperhatikan. Nah, konteksnya menyampaikan firman Tuhan Pak. Jadi apakah sesuai dengan yang kita pahami ini dilegalkan atau ini hanya sebagai terbelakang kita aja kan? Baik. Ini subjektif Pak ya. Boleh saya kasih pendapat Pak? Dengan Pak siapa? Pak Dani. Oh Pak Dani ya. Ya begini, memang di lapangan ya banyak terjadi seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Sakaria. Tetapi juga kita harus membedakan curhat dengan kesaksian. Ya, ada memang para pengkhotbah menceritakan berkat-berkat, saya dapat berkat ini. Ada juga hamba-hamba Tuhan perintilan mengeluh, kami susah, seperti itu. Jadi kalau bicara soal ya di atas mimbar itu ya memang kompleks. Nah, mungkin ya sebagai gembala, kalau saya sebagai gembala ya seperti Pak itu tadi, Pak Beni tadi. Ya, kalau kita banyak curhat di mimbar, ya kita tidak jadi berkat, kita tidak jadi kesaksian. Nah, itu saja Pak Tino. Kita hanya menyingkapi saja dengan apa ya, sesuai firman Tuhan saja. Ya, tabayun. Ya, tabayun. Baik. Ada lagi yang mau beri pendapat? Oh, Ibu Begini Pak dosen. Oh ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak Moni ya? Iya, saya. Iya, soalnya slide saya sedang. Lanjut Pak. Iya, saya Pak dosen. Memang kitab pengkhotbah, saya melihat ini lebih cenderung kepada kesaksian hidup. Ya. Kita harus membedakan curhat dengan kesaksian. Ya. Kalau kesaksian itu adalah fakta yang dialami. Ya. Tapi ini lebih kepada empiris, pengalaman yang sudah dilewati. Berarti bisa kita katakan ini pengalaman yang baik. Saya pikir kenapa kita pengkhotbah masuk dalam kanon gereja Alkitab itu karena
pengalaman pengkhotbah, pengalaman seorang penulis ini luar biasa dan bisa menjadi pelajaran bagi kita pada subjektif. Curhat itu tidak bisa dijadikan satu karena lebih kepada perasaan. Berbicara soal perasaan jelas kita makan jeruk yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, kita punya perasaan yang berbeda. Kenapa? Kita nggak tahu, ada ekses sebelumnya, mungkin sedang konflik dengan istri, ya jeruk yang manis terasa asamnya luar biasa. Tapi kalau lagi enak-enak gitu ya, jeruk yang asam pun bisa jadi manis. Jadi berbicara soal perasaan tidak bisa jadi haleluya. Ya, banyak apalagi kalau khotbah itu menurut saya tidak boleh curhat. Tapi kalau pengalaman, kesaksian pribadi adalah hal-hal yang sudah dilewati, itu perlu. Kalau curhat, itu subjektif banget. Masih banyak. Oke, Bapak Tongoni, terima kasih. Itulah pendapat beliau. Ini pendapat gembala-gembala. Ada lagi? Terima kasih. Jadi dibedakan antara curhat, menurut Pak Tongoni dibedakan curhat dengan kesaksian. Oke. Bu Mai tadi. Iya Pak. Dari saya, kalau misalnya dibilang curhat, berarti hamba Tuhannya belum siap berkhotbah. Tapi dia dari pengalaman yang saya lihat Pak, jadi ada hamba Tuhan yang misalnya ibadah wilayah, dia ditugaskan di jemaat yang lain, misalnya di jemaat yang akan laksanakan ibadah wilayah di situ. Dia kumpul dulu informasi dari jemaat tersebut. Nah, khotbahnya di situ dia mulai pertama dengan curhat segala rupa di situ. Jadi buat saya, kalau seperti tadi Bapak-Bapak Gembala yang bicara, memang beda curhat dengan kesaksian. Kalau kesaksian, saya percaya bahwa setiap hamba Tuhan yang persiapannya memang matang betul itu, Roh Kudus akan membawa dia berkhotbah. Kemudian kesaksian hidupnya itu yang diceritakan, bukan dalam konteks curhat, tapi memang connect antara ayat firman Tuhan. Terima kasih. Bisa merasakan bahwa Tuhan ini ngomong, tapi dia juga mengalami firman Tuhan. Tapi pengalaman hidup yang sudah dilalui. Hamba Tuhan yang dia masih khotbah dan curhat-curhat, berarti persiapan khotbahnya buat saya itu menurut saya itu nol sebenarnya. Dia ada udah baik. Oke. Tadi itu Ibu Mai lagi curhat juga ya. Izin Pak dosen, Pak dosen. Nah, supaya Pak dosen bisa lihat muka, mungkin kursornya yang itu bisa disorong supaya agak melebar, Pak. Ya, terima kasih. Kalau melebar nanti tulisan saya tidak terbaca, Pak. Saya tidak bisa lihat. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau berpendapat? 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut. Curhat. Sebenarnya Alkitab itu curhatnya isi hatinya Tuhan. Tinggal sudut pandang kita menjelaskannya dari sudut mana. Ada curhat yang negatif, ada curhat yang positif dalam bahasa saya. Kitab itu isi hati Tuhan, yang curahan isi hati Tuhan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada para nabi, rasul, raja untuk menuliskannya. Ya, yang Bapak Ibu sampaikan tadi memang tidak baik kalau curhat itu kesaksian hidup, tetapi yang merujuk pada mengarah kepada dirinya. Ya, ini Tuhan tidak dipermuliakan di dalamnya, kan? Ya, jadi saya menggunakan kata curhat itu apa yang seperti begini, kita mau berkhotbah, kita kan berpikir Tuhan apa yang mau saya sampaikan, ya kan?
itu Tuhan taruh sesuatu di pikiran dan hati kita. Kemudian kita pikir ayatnya mana yang sesuai, yang relevan Tuhan. Kemudian mungkin Tuhan arahkan kita menemukan ayat. Nah, itu namanya passion of heart, ya kan? Itu termasuk juga ketika kita sampaikan kepada orang, itu curahan hati Tuhan dan curahan hati kita supaya jemaat mau jadi seperti menurut Tuhan. Ini dari sisi lain. Tapi yang Bapak Ibu sampaikan ini memagari kita supaya jangan sembarang. Artinya khotbah itu jangan sembarangan, jangan curhat pribadi. Saya sembarang curhat, Pak. Saya susah, saya harus berpengharapan. Iya, terima kasih. Ini memagari kita semua dalam menyampaikan firman Tuhan. Makanya terima kasih Bapak Ibu. Nah, tulisan ini bukan lagi lanjut. Tulisan ini juga bukan sekedar sebuah pengalaman hidup, bukan sekedar curahan juga, tapi juga ini Bapak Ibu adalah sebuah pengamatan, sebuah hasil penelitian dari seorang yang cerdas, berhikmat. Dari pasal 1 ayat 12, penulis itu mengatakan dia meneliti. Meneliti itu artinya dia memperhatikan sekitar, memperhatikan lingkungan, ya kan? Dia memperhatikan sekitar, dia memperhatikan lingkungan. Kemudian dia mengambil sebuah tesa. Kalau saya mau bilang hipotesa, tapi itu fakta. Jadi tesa, sebuah pernyataan dari hasil apa yang dia indrawi itu, dia lihat, dia rasakan, ya. Kemudian dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Ya, dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi ini hasil penelitian, tidak sembarangan. Ya, sama dengan Bapak Ibu berkhotbah itu curhat. Curhat, tapi dari hasil apa? Dari hasil berdoa bergumul supaya Tuhan tahu apa di dalam hati. Kemudian menyampaikan isi hati Tuhan melalui dasar-dasar Alkitab itu. Berbagi kepada orang lain. Seperti itu. Jadi ini hasil penelitian. Nah, ini saya tidak tambahkan di sini. Dengan demikian, nah, dari hasil penelitian berarti ini ada faktanya, ya, ada fakta-faktanya yang dia sampaikan dari hasil pengamatan-pengamatannya, seperti itu. Nah, kemudian hasil dari pengamatan sang pengkhotbah ini disimpulkan dengan, ya, dia simpulkan bahwa ternyata semuanya sonyanda ada guna. Sonyanda guna. Sonyanda guna ngana mau menyasal. Nah, ini sebenarnya mungkin penulis kitab ini orang Manado. Nggak, ya, kidding. Jadi hasil pengkhotbah itu disimpulkan dari satu kalimat yang menggetarkan kita semua. Semuanya tidak ada guna, semuanya sia-sia. Itu hipotesa. Maaf, ini hipotesa bagi saya. Artinya pernyataan sementara. Oh, sebentar. Baterai running low. Bentar. Kalau pembalasannya nanti nggak nutup, ya berarti berkembang. Your battery is running low. Lanjut. Udah menipis. Jadi itu hasil penelitian. Yang kedua itu menurut, kalau saya, ketika dia katakan itu semua sia-sia, itu masih hipotesa. Hipotesa artinya sesuatu yang perlu dikaji lagi. Dan akhirnya dia mengambil sebuah tesa. Ya, sebuah tesa. Semua itu sia-sia, kenapa? Kalau di luar Tuhan. Akhirnya menjadi satu tesa. Hipotesa kan harus diuji lagi. Menjadi sebuah tesa. Sebuah kesimpulan akhir. Kalau hipotesa itu biasanya masih digunakan di skripsi. Tapi kalau tesis itu tesa. Pernyataan dari hasil penelitian. Ya. Dan pernyataan dari sebuah penelitian, kajian. Nah,
penulis kitab Pengkhotbah ini masuk kategori dia ini seorang masuk pasca sarjana, orang yang sangat cerdas. Bahkan kecerdasannya itu melebihi orang yang ada pada saat ini. Kan dikatakan tidak ada yang, karena dicatat itu belum ada yang melebihi hikmat kecerdasan sang pengkhotbah ini. Seperti itu. Nah, akhirnya dia mengambil, saya tidak tuliskan di sini, dari hipotesanya semuanya tidak ada gunanya, ya kan, di atas bumi tidak ada gunanya. Tesanya adalah di luar Tuhan, apa istilahnya? Ternyata kesia-siaan itu kalau di luar Tuhan, itu kesimpulan akhirnya. Nah, meski berisi pernyataan-pernyataan pesimistis, negatif kadang-kala, dan penuh kekecewaan, kitab Pengkhotbah ini tetap masuk sebagai kanon dalam Alkitab. Loh iya kan, kita lihat, ini kok kalimatnya sepertinya meragukan atau tidak berkat Tuhan, ciptaan Tuhan. Tapi dia tetap masuk kanon Alkitab. Kenapa? Ada yang bisa kasih tahu? Oh, waktunya kita tinggal 10 menit. Kok bisa masuk? Apa dasarnya? Kenapa kita bisa masuk? Karena, ya silakan. Karena yang pertama, kalau dilihat dari latar belakang penulisnya sendiri itu adalah seorang raja ketiga orang Israel, dari anak Daud, keturunan Daud, dan hikmatnya juga dia punya hikmat, dan hikmatnya itu kan dari Tuhan. Nah, namun dalam penjelasannya dia di kitab Pengkhotbah ini kenapa dimasukkan? Tapi itu sebagai informasi bahwa hikmat itu sekalipun dari Tuhan, tetapi ketika salah digunakan, seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah atau penulis kitab ini, bahwa semua sia-sia, sekalipun dari Tuhan, tapi ketika salah digunakan, salah diprioritaskan, itu menjadi sia-sia. Sehingga penkanonan Alkitab ini sebagai kanon Alkitab, karena itu bagian dari kalau saya katakan edukasi bagi orang-orang yang belajar, edukasi bagi orang-orang yang punya kedudukan, edukasi punya kepentingan atau mengemban tugas sebagai pemimpin. Saya berhati-hati karena ketika walaupun itu dipilih Tuhan atau diberi oleh Tuhan, salah digunakan, maka semua itu menjadi sia-sia. Makanya di akhir kata dalam penulisan kitab Pengkhotbah ini, pengkhotbah katakan akhir kata dari semuanya itu adalah takut akan Tuhan. Itu pentingnya Pak dosen. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita jalankan persembahan, kita angkat satu pujian. Begitu kalau orang Pentakosta kalau menyampaikan. Luar biasa. Terima kasih Pak Sakaria. Ya, jadi kitab Pengkhotbah ini kalau kita lihat ini kan mengandung kekecewaan, ya kan? Kemudian kesia-siaan, wah berkecamuk, kekecewaan dan sebagainya macam. Ya. Tapi kalau kita perhatikan ini juga isi hati Tuhan. Sebuah pengalaman yang dipakai Tuhan ya untuk menjelaskan kepada generasi berikutnya, generasi Israel, kemudian generasi kita gereja sekarang. Karena itu, dan kenapa dia masuk kanon? Karena tidak ada hal yang bertentangan satu kitab dengan kitab yang lain. Kemudian kita perhatikan Alkitab itu sendiri, kitab Pengkhotbah itu sendiri. Yang pertama, kitab Pengkhotbah itu sendiri menunjukkan bahwa dia adalah firman Allah. Kanon itu kan menyatakan apakah dia firman Allah atau bukan. Dari pengalaman hidupnya ternyata tesanya di luar takut akan Tuhan, tanpa pengenalan akan Tuhan, semua sia-sia. Ini sebuah pembelajaran. Dan ini kalimat-kalimatnya juga ini dalam bentuk puisi, itu berhubungan kaitan dengan kitab-kitab Mazmur, kitab Amsal, seperti itu. Jadi intinya itu kitab Pengkhotbah masuk bukan karena dimasukkan orang atau karena hasil konsili Nisea, bukan karena rapat-rapat maka sebuah kitab itu disebut firman Allah, bukan. Tapi karena Alkitab itu sendiri yang menunjukkan dia adalah firman Allah. Oke, saya pikir untuk saya ingin Bapak Ibu penanggung jawab kelas,
Pak Philip dan Pak Tinus berkolaborasi untuk membentuk kelompok. Saya akhiri dulu ini ya, saya stop share. Ini kita ada berapa? 30 orang. 30 kalau 5 berapa? 29. Potong saya ya. 29. Di bagian enggak apa-apa, ada yang satu kelompok 5 orang. Iya, enggak masalah. Iya. Iya, mungkin bisa nanti dibagikan kelompok dulu Pak ya, di grup nanti ada pembahasan kelompok. Nanti kita masuk besok, kita mungkin mudah-mudahan bisa masuk ke breakthrough room. Jadi ada pembagian kelompok, di kelompok masih tetap proses belajar mengajar, tapi Bapak Ibu masuk di breakthrough room. Jadi ada kelompok masing-masing di dalam Zoom. Nanti mungkin setengah jam atau berapa menit setelah hasil pembahasan kita masuk lagi ke ruang utama. Saya pikir terima kasih untuk atensi Bapak Ibu, partisipasi keterlibatan, masukan-masukan Bapak Ibu hari ini memberkati kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada penanggung jawab kelas. Baik, terima kasih Pak Dosen. Terima kasih semua bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pelajarannya yang sudah kita terima dari Pak Dosen. Tuhan memberkati. Apakah kita duluan ambil fotonya dulu ya, baru kita doa? Oh iya, oke. Open kamera dulu semua. Open kameranya. Ini 2 slide ya. Slide yang pertama, senyum lah. Nah, itu bukan tulang, jadi dia bukan endoskeleton ya, bukan. Tapi itu cangkangnya. Slide yang kedua, ini cangkangnya ada di dalam. Robi, itu cangkangnya Pak Peter, ada di luar. kameranya mohon duduk. Tapi kalau cephalopoda cangkangnya ada di dalam. Iya, itu ada cangkangnya. Ya. 1, 2, 3. Jadi cephalopoda itu karena dia cangkangnya ada di dalam, nggak ada yang melindungi. Kalau siput kan dia lunak, ada pelindungnya cangkang. Kalau dia bahaya kan dia langsung sembunyi. Baik, sudah semuanya. Nah,